إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendakwahkan agama di Mekah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, maka kalian akan sukses, kalian akan beruntung. Beliau juga mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan dapat menyatukan seluruh orang Arab dan menyatukan dan menaklukkan seluruh orang Ajam. Maka hadirin, dakwah baginda Nabi ini dibuat tertawaan dan candaan oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Mekah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami ini mempunyai Tuhan lebih daripada satu, tetapi kami tidak bisa menyatukan orang Arab. Lah kok disuruh ngurangi tinggal satu tok? Katamu bisa menyatukan seluruh orang Arab. Ini perkara yang aneh. Banyak saja nggak bisa, apalagi hanya satu. Diejek baginda Nabi, tidak dipercayai, dibohongkan, dianggap orang ngelamun. Tapi beliau terus sampaikan lagi. Kalau orang ini tidak percaya, cari orang lain yang percaya. Kalau orang ini menolak, cari orang lain yang mau menerima. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, menerima. Sahabat-sahabat yang lain juga masuk Islam akhirnya. Satu demi satu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, Zubair, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Masya Allah, banyak sahabat-sahabat yang akhirnya mereka lah orang-orang as-sabiqunal awwalun yang pertama-tama masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul baginda Nabi ini capek mengerahkan semua tenaganya, mengerahkan semua hartanya untuk perjuangan agama ini. Dengan Abu Bakar beliau mendatangi pasar. Di pasar sana, di pasar Ongkat, maka beliau Abu Bakar ini adalah seorang yang ahli di dalam nasab. Maka Abu Bakar memperkenalkan diri, saya adalah fulan, antum dari mana? Saya dari kabilah fulan. Oh, kabilah fulan, yang dia ini keturunan ini, sambungannya sama ini. Kamu punya saudara kabilah fulan, kamu sudah terus sambungan-sambungan semuanya, hubungan nasab itu tahu semuanya Sayyidina Abu Bakar ini. Maka akhirnya, loh kamu tahu keluarga kami semuanya? Ya, saya tahu. Langsung diajak duduk, sehingga terjadilah
perbincangan mengenai Islam dan ditawarkanlah Islam kepada kabilah-kabilah pada waktu itu. Akhirnya ini baginda Nabi Muhammad SAW menemui satu kabilah ya, yang lebih kuat lagi. Yaitu kabilahnya sahabat Ansar, orang Aus dan Khazraj. Mereka ini ditawari baginda Nabi Muhammad SAW untuk Islam dan membela Islam dan membela dakwah Islam. Maka orang Aus dan Khazraj ini, yaitu orang Madinah, mereka siap untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW dari musuh yang dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari mana saja siap untuk membela baginda Nabi dan melindungi baginda Nabi. Hadirin, secara ringkas, karena dakwah baginda Nabi tidak diterima dengan baik di Mekah, maka baginda Nabi Muhammad SAW akhirnya pindah hijrah menuju tempatnya orang Madinah, di Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke sana karena orang sana sudah siap untuk membantu baginda Nabi. Betul, awal-awalnya dikirim, diantaranya yaitu Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan agama ke sana. Di sana itu, di Madinah ini kondisinya adalah kondisi yang tidak aman. Di Madinah ini tempatnya orang berantem. Suku besar Aus dan Khazraj ini bukanlah suku yang rukun, enggak. Ini berantem habis-habisan. Mereka telah berkelahi dan berperang ini selama 120 tahun. Turun-temurun. Pokoknya bapaknya sebelum mati, hati-hati ya, ini kita masih punya hutang. Ini fulan tadi, dijepuk ya. Nah, terus turun-temurun. Sehingga terjadilah 120 tahun. Seumpama tidak ada Islam, mungkin masih akan ada lebih lagi, ditambah lagi. Tapi setelah permusuhan 120 tahun ini datanglah Islam, dibawa ke Madinah. Permusuhan yang terjadi sudah sekian lama dan sudah cara luka gitu, sudah dalam, sudah susah untuk disembuhkan, dan hampir-hampir secara adat itu mustahil disembuhkan. Tetapi dengan Islam datang ke Madinah, berubah suasananya. Suasana menjadi berubah. Orang yang sudah dendam begitu lama ini menjadi saling cinta mencintai. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi ini, Allah menjadikan teman-teman baginda Nabi, yaitu orang-orang Madinah ini jadi saling cinta mencintai, satu hati. Ini di antara barokah pertama kerja agama itu satu hati. Satu hati. Betul lah apa yang dikatakan baginda Nabi ketika di Mekah. Bila mana kalian mengatakan la ilaha illallah, maka kalian akan menyatukan orang Arab dan menundukkan semua orang Ajam, sehingga ikut kalian semuanya. Baru saja dibuat, diterima Islamnya di Madinah, apa yang dijanjikan dulu baginda Nabi kepada orang Mekah
ternyata wujud di Madinah karena diterima dakwah baginda Nabi. Sehingga terjadilah yaitu kerukunan di Madinah. Sudah nampak Madinah yang dulunya seperti api membara, sekarang adem, sejuk suasananya, karena suasana kasih sayang, suasana mahabbah. Sehingga di mana-mana itu orang itu adem, walaupun di sana itu padang pasir, tetapi karena wujudnya mahabbah, maka adem hati rasanya. Walaupun kita ini tinggal di negeri yang penuh rumput, ya, hutan, ya, hijau, hujan juga, bahkan diguyur hujan, tetapi kalau dalam hati kita ini ada permusuhan, ya, maka sebetulnya kita akan terbakar dalamnya ini. Seperti pohon yang keropos, seperti pohon yang dalamnya itu dimakan oleh rayap, kelihatannya masih utuh, tapi tahu-tahu jatuh karena sudah dibakar habis-habisan. Maka permusuhan ini sangat berbahaya di dalam Islam. Dan kalau kita ini kerja agama kok menjadikan permusuhan, maka artinya kerja kita ini adalah salah. Karena dulu baginda Nabi kerja agama jadinya adalah mahabbah. Kalau kita kerja agama jadinya malah berantem, itu artinya kerja kita tidak sama dengan kerja baginda Nabi. Ini harus diperhatikan, karena sesuatu yang dikerjakan dengan sama mesti akan menghasilkan sesuatu yang sama pula, sesuatu sama yang pula. Baginda Nabi memberi nasihat, tahadau tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Kalau ini dikerjakan betul, sungguh-sungguh ikhlas dengan hati yang ikhlas, maka mesti akan mendatangkan yaitu mahabbah, saling cinta mencintai. Dawai Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan ini harus betul-betul hati-hati, karena urusan mengerjakan kerja agama ini bukan hanya zahirnya saja, tetapi batinnya ini harus ada, selalu menghadap kepada Allah. Apapun yang harus kita kerjakan itu, kalau itu menyangkut dengan umat Islam, maka mesti harus kita pikirkan, apakah ini diridhai Allah atau tidak diridhai Allah. Apakah ini menguntungkan Islam, apakah ini merugikan Islam, apakah ini menyenangkan baginda Nabi atau ini menyenangkan orang-orang yang memusuhi baginda Nabi. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, nanti akhirnya kita ini akan lurus, kerja kita ini akan lurus. Kerja dakwah, perjuangan agama akan jadi lurus. Maka hadirin, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberi yaitu cara supaya kita ini bisa ikhlas ketika beribadah. Contohnya sholat namanya. Kalau kita ini mau sholat, maka tanya dulu dirimu, wahai diriku, kenapa engkau sholat? Sehingga diri itu menjawab, aku sholat karena aku mengharapkan rahmatnya Allah, surganya Allah. Nah, ya, karena ini perintah Allah. Dan kalau aku meninggalkan sholat, aku takut Allah, takut nerakanya Allah. Baru Allahu Akbar menghadap hati itu. Hati itu akhirnya menghadap. Tapi kalau ada orang ini baru kerja, dah cepet-cepet,
langsung wis hampir ketinggalan, langsung Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, udah selesai, alhamdulillah. Nah, kalau hal seperti ini nanti ya mungkin orang mengatakan itu sholat. Nah, tetapi apakah sholat kita ini sudah diterima atau belum? Ya ini wong sholat itu nggak ngadep sama Gusti Allah, padahal sholat itu maksudnya adalah menghadap kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, muji-muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, muji-muji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nah ini harusnya seorang sedang madhab, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, enggak ada lah Pak, masa aku orang baca Fatihah kok ya ngolah-ngolah. Iya, kelihatannya wajahnya itu nunduk juga, tetapi hatinya noleh-noleh, nggak ingat sama sekali. Itu sama saja seseorang yang menghadap seorang raja kemudian minta kepada raja, baik raja, aku minta pertolongannya. Raja sambil noleh-noleh, tempiling sekali aja sama raja seperti itu. Nah, ini ada adab-adabnya dalam sholat itu. Nah inilah maka kenapa sholatnya para sahabat itu bisa mendatangkan nusrahnya Allah. Dua rakaatnya saja sudah mendatangkan nusrahnya Allah. Nah kita ini sholat walaupun wis apal copet sampai apa, itu kok nggak datangkan sholat. Lah ini malah sholatnya keliru, karena sholatnya itu salah. Sudah banyak loh Pak, banyak ya salah. 2 rakaat kalau betul, maka seorang sahabat dia ini ngojek pada zaman dulu. Jadi dulu juga ada ojek juga. Dia itu suka ngojek itu. Maka ada seseorang yang dia itu maksudnya menjalankan ojek. Ada seseorang yang dia itu pengen numpang. Saya pengen numpang ojeknya. Ya. Ditumpangin di situ penumpangnya itu, saya pengen lewat jalan sini. Loh, jalan mana ini? Jalan sini. Ini lebih dekat. Saya belum pernah lewat jalan sini loh. Saya sudah pernah. Nah, lewatkan jalan situ. Begitu sampai situ ternyata adalah jalan buntu. Kemudian penumpang itu mengatakan turun. Loh, ada apa? Aku pengen membunuhmu. Loh, karena apa? Aku pengen hartamu dan aku pengen nyawamu. Ini bukan perampok gemen-gemen Pak. Kalau perampok Jawa itu bondo apa nyawa. Nah, ini kalau perampok zaman dulu itu yo nyawamu yo bondomu. Nah, ini bukan perampok gemen. Maka akhirnya ini sahabat ini, wah ini tidak bisa, aku ini lepas dari orang ini. Udah, aku minta saja kepada Allah, biarkanlah aku sholat 2 rakaat. Maka orang itu mengatakan, ya sholatlah. Maka sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, sehingga doanya itu menggetarkan langit yang nomor 4 sana. Ada satu malaikat yang kasihan, ya Allah, ini ada hambamu yang merengek-rengek minta pertolongan, izinlah aku untuk menolongnya. Ya, kata Allah. Maka turunlah malaikat itu ke bumi. Kemudian perampoknya itu ditombak dengan tombak bermata api sampai tembus dadanya, mati seketika. Maka dikatakan kepada malaikat si sahabat itu berkata, siapa engkau? Malaikat itu mengatakan, saya adalah seorang malaikat yang tinggal di langit lapisan nomor 4 katanya. Saya turun minta izin kepada Allah untuk menolongmu. Ini
Sholat kalau yang betul-betul hanya 2 rakaat, tetapi mendatangkan nusrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 2 rakaat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sungguh-sungguh datanglah nusrahkan Allah SWT. Dulu para sahabat juga pernah diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan yang pulang dari Syam, karena hartanya orang-orang Islam di Mekah ini diambil sama orang-orang kafir sana. Ganti orang kafir itu ketika sudah ada mau lewat rombongan dagangnya, mau diambil hartanya sama orang Islam. Dia pengen diambil hartanya. Ternyata rencana ini bocor, ketahuan, sehingga rombongannya Abu Sufyan itu beralih, yaitu jalur melewati pinggiran lautan, di tepi pantai, lewat tepi pantai, jalur tepi pantai. Bukan hanya itu, nah ini dari Mekah ini sudah ada bantuan untuk menjaga rombongannya Abu Sufyan. Begitu rombongan Abu Sufyan ini, rombongan dagangnya Abu Sufyan ini sudah selamat. Ini orang-orang pasukan dari Mekah ini tidak mau pulang. Mumpung sampai sini kita babat habis saja, katanya nih. Kata orang-orang kafir itu. Padahal orang Islam itu pada waktu itu tidak ada persiapan untuk perang, itu enggak ada. Tapi semuanya itu hanya karena taat kepada Allah dan utusannya Allah. Taat, sesuai taat. Masya Allah. Betul, akhirnya terjadilah pertempuran, namanya pertempuran Badar. Tangan kosong sama pasukan yang bersenjata lengkap. Orang 313 melawan orang 1000 lebih. Dah habis itu. Kalau dihitung-hitung itu sudah habis. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi semangat orang Islam. Orang yang 1000 lebih itu diperlihatkan di mata orang-orang Islam tampak sedikit, tampaknya sedikit, sehingga orang Islam berani. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taatnya orang Islam inilah pada perintahnya Allah, perintahnya utusannya Allah, maka datanglah nusrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat datang membantu orang Islam, sehingga orang-orang kafir itu dibantai oleh para malaikat. Oleh para malaikat, saya katakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya itu adalah pada ketaatan. Dalam perjuangan ini harus taat, begitu. Harus taat. Nah, kita ini kalau berjuang itu melewati dakwah dan tabligh ini, ya kita ini harus taat betul dengan aturan Nizamuddin. Gitu. Harus betul-betul taat, karena yang mengatur kita ini Nizamuddin. Ini dakwah Nizamuddin, aturan Nizamuddin, ikut Nizamuddin. Insyaallah Pak. Itu begitu. Jadi kita ini hanyalah sebagai yaitu makmum saja. Di sini hanya makmum, tidak harus taat. Walaupun mungkin biasa orang itu jangan dikira orang taat itu nikmat, enggak. Kalau kita di kelas harus taat sama guru kita, apa nikmat? Enggak. Orang taat itu yang empet-empetan. Orang taat itu juga empet-empetan, sakit, tetapi hasilnya adalah besar. Orang itu taat itu memang sakit hati mungkin, tidak enak mungkin, tapi hasilnya adalah besar. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengusulkan supaya Khalid ibn Walid, usul kepada Abu Bakar, supaya Khalid ibn Walid ini dilepas dari kepemimpinan tentara, jadi panglima perang, dilepas. Karena ini menjadikan orang-orang Islam jadi
tidak jadi bergantung kepada Khalid. Maka orang Islam harus bergantung kepada Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidak, aku tidak akan berbuat seperti itu. Khalid bin Walid ini adalah Saifullah, pedangnya Allah yang telah dihunus oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan orang kafir. Tidak mungkin aku kok menyarungkannya lagi. Di isyarah, aku tidak mungkin menyepotnya lagi. Ini yang membuat dia jadi pimpinan baginda Nabi. Tidak mungkin aku melepasnya. Tidak mungkin aku melepasnya. Punya usulan tidak diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar taat. Maka Sayyidina Umar taat. Begitulah orang-orang zaman dulu dalam mengerjakan perjuangan agama. Akhirnya barokah habis-habisan datang. Sebaliknya, ketika perang Uhud masih ditunggu baginda Nabi Muhammad SAW, satu jamaah dari orang Islam ditempatkan oleh baginda Nabi di Jabal Rumah di sana. Kamu tinggal di sini, ya. Jangan sampai turun sebelum aku perintah turun. Kamu awasi sekitar, jangan sampai ada orang kafir yang memutar, membokong pasukan kita. Kamu awasi. Siap, siap. Kayaknya itu siap. Begitu orang Islam itu bertemu dengan orang kafir, ya, kemudian nampak orang Islam sudah mulai menang. Ini yang ada di gunung itu mulai tergiur. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Tidak semuanya sebetulnya, sebagian dari mereka itu tergiur. Wah, ini sudah selesai nih, royokan ini, harta jarahan. Akhirnya sama turun. Begitu turun, akhirnya memutarlah itu satu rombongan dari pasukannya orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Memutar di gunung itu lah, membokong orang Islam dari depan orang kafir, dari belakang orang kafir. Habis 70 umat Islam wafat pada waktu itu, sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Gara-gara tidak taat. Gara-gara tidak taat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu penting sekali dalam perjuangan. Tidak boleh berjuang itu SPD sak maune dhewe, itu enggak begitu. Kalau kita ini tanpa aturan, ya, maka kita tidak akan punya teman. Bahkan kita tidak, kalau kita ini setiap tidak cocok dengan orang, kemudian kita itu terus malah menjauh, ya, membuat sendiri, maka ini perkara ini tidak benar yang seperti itu. Tidak benar. Seorang suami istri, ya, seorang suami istri, seorang kok suami istri, sepasang suami istri, seorang suami istri, ini bagaimana itu, ya? Atau seorang punya istri, ya, boleh juga. Seorang punya istri, ya, dan dia ini kalau istrinya itu nggak cocok, dia kalau nggak cocok sama istrinya, langsung dia itu pergi. Dah, nggak cocok orang gue, itu pergi, pisahan. Kalau orang seperti ini tidak akan jadi nanti. Akhirnya setiap nggak cocok pergi lagi, nggak cocok pisahan lagi, nggak cocok pisahan lagi. Yang seperti ini nggak akan jadi, tidak akan beranak. Beranak awal-awalnya seneng kok lah. Kalaupun beranak kececeran, kating telecek tekon dindi. Karena apa? Karena nggak ditata. Tetapi kalau orang itu mau menahan diri, ya nggak ada orang itu yang cocok terus, itu nggak ada. Semua orang mesti pernah berantem, pernah cekcok sama seseorang yang lain.
Tapi jangan bermusuhan. Cekcok itu ada di dunia ini, memang dunia ini bukan surga. Kalau surga nggak ada cekcok di sana itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, itu ahli surga, nggak di dunia ini. Dicabut semuanya rasa dendam, rasa tidak enak, rasa tidak suka dari hati ahli surga. Isinya seneng saja kepada teman-temannya di sana itu. Itu di surga. Siapa yang pengen ke surga? Mati dulu. Langsung meneng lah. Di surga itu mati dulu. Mereka wani mati. Ya makanya di sini itu harus diempet gitu loh. Kalau kita masih di dunia, pakai tertib dunia. Di dunia pengennya seperti di surga, ya nggak kedapetan, Pak. Tidak akan kedapetan. Kalau di surga itu tempatnya melampiaskan nafsu. Wis sampean lampiaskan nafsu, makan entek nih. Nafsu makan dihabiskan, makan sebanyak-banyaknya. Nafsu birahi pun juga dilampiaskan di sana itu. Baik, tempat melampiaskan nafsu itu di surga. Di dunia tempat ngempet nafsu. Nah, itu di dunia. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, dunia ini tertib dunia. Tertib dunia ini kita ini harus nahan nafsu, nahan diri. Itu tertib dunia itu seperti itu. Terlampiaskan enggak seperti itu. Ini tertib dunia. Jadi orang itu kalau masih di dunia ini tertibnya ditahan nafsunya. Maka ada dua orang yang sedang berantem. Baginda Nabi dengar ada dua orang yang sedang berantem dalam penglihatan baginda Nabi. Maka yang salah satunya itu sudah merah wajahnya sampai otot guliringnya ini, ya, ini sudah melepuh. Maka baginda Nabi mengatakan supaya dia ini membaca ta'awudz, supaya dia ini duduk. Orang itu kalau marah itu sedang membaca ta'awudz, wudu, duduk. Kalau duduk belum sembuh, tidur. Kalau sudah tidur belum sembuh, bisa mati ya. Orang sembuh-sembuh piye. Orang itu kalau nggak sembuh, sakit nggak sembuh, artinya apa? Mati kan? Kalau sakit sembuh, tiwaras, gitu ya. Sembuh, namanya sembuh. Nah, jadi jangan dikira itu penyakit itu ada loh. Penyakit itu yang namanya itu penyakit marah. Marah itu juga penyakit. Seseorang itu kalau marah, dikatakan oleh Imam Ghazali, maka tubuhnya ini akan terbakar, tubuhnya terbakar, sehingga terus sampai ke otaknya, sehingga otaknya ini penuh dengan asap, gelap gulita. Begitu otaknya penuh dengan asap, udah gak ketok peteng dedet, walaupun moto melek tapi peteng dedet. Gelap gulita. Nah, itulah namanya kalau sudah orang itu marah jadi tampak gelap. Bukan matanya gelap, bukan dia menjadi buta, tetapi otaknya yang buta. Maka jangan pernah marah. Marah itu saudaranya mendem. Podo eme, marah mendem. Nah, mabuk, Pak. Seperti orang mabuk itu gelap, tidak tampak. Tapi kalau orang itu sehat, ya, tidak marah, seneng, nampak semuanya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Orang tidak mendem, ya, maka tampak ini baik, ini buruk. Orang mendem tidak tahu mana yang benar salah. Orang yang marah itu juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan agama ini, apalagi perjuangan agama, maka kita ini harus benar-benar kita ini stabil. Tubuh kita harus betul-betul stabil.
Tidak boleh meledak-ledak, sehingga akhirnya kita ini akhirnya kecapean sendiri. Tidak boleh pula terlalu dingin sehingga ya gak mangkat-mangkat. Tuas kilo kaya apa cuman mangkat kelet wae bokonge karo lantai itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Bagi Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Ambil perkara itu yang sekuatnya saja. Ambil sekuatnya saja. Sekiranya kamu itu bisa istiqomah. Terus kemudian meningkat sedikit demi sedikit, sehingga sampai kita ini bisa amal agama yang banyak, tetapi kita tidak merasakan kepayahan. Karena amal itu juga perlu dilatih. Seperti halnya tangan kita ini, kalau pengen mengangkat, bisa mengangkat 10 kilo ini, maka dilatih 1 kilo dulu, 1,5 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo, tambah sampai bisa 10 kilo. Demikian juga dalam amalan juga seperti itu, biar istiqomah. Yang penting itu istiqomah. Amalan kita ini adalah amalan yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan apapun. Alangkah ruginya capek-capek kita ini telah mengeluarkan harta kita, capek-capek kita ini menghabiskan tenaga kita kalau hanya untuk dunia yang akhirnya kita tinggal ini. Jadi jangan mau kita jadi orang yang rugi. Kalau kita ini sudah mengeluarkan harta, kalau kita ini sudah mengeluarkan tenaga, maka harus punya hasil. Hasil yang kita capai dalam urusan agama ini adalah pahala dari Allah, surga. Adalah orang itu yang sudah dapat pahala banyak, tetapi pahalanya itu setelah dapat banyak dibagi-bagi sama orang. Siapa itu? Mereka itu adalah orang yang suka menggunjing saudara Islamnya. Menggunjing saudara Islamnya. Makanya kalau kita ini menggunjing saudara Islam kita, maka hakikatnya kita ini pahala 4 bulan dikasihkan sana, pahala 40 hari kasihkan sana, pahala khususi 2,5 jam kasihkan sana, hasil taskilan wis ora dihitung karo pangeran. Sampai sana, ya Allah, saya dulu pernah keluar negeri jauh, dilihat catatannya sudah terhapus, sudah pindah ke catatan orang lain yang digunjing. Saya pernah 4 bulan, sudah tidak ada, kosong mompong. Sebaliknya ketika dibuka, full berbanyak catatan buruk yang tidak pernah dia lakukan. Apa ini? Itu adalah catatan keburukan orang-orang yang kamu gunjing. Ketika kamu sudah tidak punya kebaikan, maka keburukan mereka diberikan kepada kamu. Makanya lucu, orang pengen pahala tapi kok bagi-bagi pahala. Yang bagi-bagi pahala Gusti Allah, bukan sampean. Aku tak bagi-bagi pahala, tak kayaknya pahalaku entek wong kok teko kono malah wong melarat teko kan malahan. Jadi kita ini usaha untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka hati-hati sekali, jangan sampai pahala-pahala yang sudah capek-capek kita kumpulkan ini malah habis, tidak kita dapati nanti ketika di akhirat. Makanya ini harus tertib. Kalau kita pengen berjuang melalui jamaah tabligh pamannya ini, maka ya harus dengan aturan-aturannya. Insya Allah bang ya. Harus dengan aturan-aturannya tabligh, seperti yang diatur oleh Nizamuddin. Taat saja. Wong taat ki enak. Orang itu kalau taat nggak merengkel itu enak. Nanti akhirnya itu jadi enak semuanya. Gak usah buat yang aneh-aneh. Gak usah buat yang aneh-aneh.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini tidak baikan dengan saudara Islam kita, apalagi saudara Islam kita yang seperjuangan, nanti akan kurang mahabbah kita dengan orang Islam. Padahal mahabbatul muslimin, cinta kepada orang Islam, itu adalah hubungannya dengan iman yang ada pada diri kita. Iman yang ada di diri kita. Orang iman itu mesti cinta kepada sesama orang iman. Maling cocok karo maling, ya, begitu. Orang kafir cocok sama orang kafir. Orang iman cocok sama orang iman. Orang soleh cocok sama orang soleh. Ya seperti itu. Kalau kita tidak cocok dengan saudara iman kita, maka langsung saja itu dicurigai diri kita sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok aku tidak baikan sama orang, kok tidak cinta kepada orang Islam? Kenapa ini? Apakah aku ini bukan orang Islam? Aku ke orang Islam loh. Kalau aku orang Islam harusnya kan cinta kepada orang Islam. Kenapa saya kok membenci orang Islam? Nah ini harus kita pikirkan betul. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian semua tidak akan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Kalau pengen iman yang sempurna, maka harus saling cinta mencintai. Dikatakan dalam ayat Al-Quran bahwa wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama dan saling ingat mengingatkan untuk menyabar-nyabarkan diri dalam amal agama. Sabar. Nah, jadi dikatakan bahwa orang ini rugi terus kecuali orang beriman. Tetapi iman ini sebetulnya ini ada hubungannya dengan amal soleh. Kalau orang itu tidak punya amal soleh atau dia itu bahkan bermaksiat, maka imannya akan merosot. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Al iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu tambah-tambah dan menurun. Tambah ketika tambahnya amalan dan menurun ketika tambahnya maksiat. Ketika dibuat maksiat. Nah, untuk menjaga wujudnya iman pada diri kita, maka kita harus punya amal soleh. Dan untuk menjaga amalan soleh ini selalu istiqomah, maka kita harus ada tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama. Saling ingat mengingatkan. Termasuk di antara caranya ya begini. Ini saling ingat mengingatkan supaya kita kembali lagi mencintai saudara-saudara Islam kita. Tidak ada permusuhan mulai hari ini, insyaallah bang ya. Yang rukun semua bila mana ada istimewa orang Islam di mana saja. Kalau kita ini ada kesehatan, ada kekuatan, maka selalu ikut istimewa. Semoga apa? Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala minta pahala kepada Allah. Walaupun bagian kita itu di belakang sudah enggak masalah. Ya kadang-kadang orang yang belakang-belakang itu ternyata itu komandannya surga. Itu malah yang di atas-atas belum tentu nanti di surga mesti jadi komandan.
Gitu loh. Jadi yang kita pikirkan itu surganya itu, surganya malah lebih tinggi, nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Afdalut tabi'in adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Siapa Sayyidina Uwais Al-Qarani? Seorang pimpinan? Tidak. Tidak. Bukan seorang pimpinan. Para tabi'in yang terutama, paling utama, pimpinannya tabi'in itu di langit sana. Nah, ini nilai langit, bukan nilai bumi. Itu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Beliau ini adalah tukang angon kambing. Coba. Maka orang itu nggak apa-apa, ngembala kambing, tukang nata sandal, itu nggak masalah seperti itu. Siapa kamu itu orang dakwah pol-polannya tadi nata sandal. Lah, mungkin paling utamanya orang dakwah itu adalah orang yang nata sandal itu loh. Lah ini gimana kalau gitu-gitu? Kan kita nggak tahu juga, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Ini bukan gede-gedean pangkat, tetapi ini ada dekat-dekatan kok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang paling dekat kepada Allah, itulah yang paling dihargai oleh Allah. Nah, itu dalam kerja seperti ini ya. Dalam kerja dakwah itu seperti itu. Mungkin kita akan melihat, itu buktinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu juga pimpinan dunia, pimpinan akhirat. Iya, itu tenggor pas saja. Seterusnya. Nanti baru-baru segitu itu. Apakah akhirnya khalifah-khalifah juga pimpinan-pimpinan di dunia dan akhirat? Juga enggak. Hajjaj itu pimpinan di dunia. Hajjaj pimpinan dunia. Apakah dia nanti di surga jadi pimpinan? Enggak. Kalau dia masuk surga. Coba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang yang dizalimi Hajjaj itulah yang pimpinan-pimpinan, komandan-komandan yang ada di surga itu. Di dunia kayak Hajjaj itu lebih unggul, tetapi di akhirat orang-orang yang dizalimi itulah itu yang lebih tinggi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka jangan dihubungkan antara pangkat dunia ini dengan pangkat akhirat. Tidak ada hubungannya. Pangkat akhirat itu adanya di hati ini. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu pangkat akhirat. Karena ini adalah urusan agama, maka yang kita cari itu adalah pangkat akhirat, bukan pangkat dunia. Jadi urusan agama. Maka jangan dipermasalahkan urusan-urusan pangkat-pangkat dunia. Itu apa tadi? Upil. Nggak usah dipermasalahkan barang seperti itu nggak ada gunanya. Kalau pengen pangkat, tulis saja di baju ini. Walaupun saya ingat saya itu pernah naik kendaraan, itu kendaraan ada mobil Cherry itu sudah buruk sekali itu. Nah, itu udah peyok tapi ditulisi belakangnya Pajero Sport. Ini pinter orang ini. Kalau hanya pengen pangkat dunia, tulisi aja. Tulisi aja. Itulah kalau orang itu, kalau isinya itu aslinya kosong, walaupun ditulisi pangkatnya ini, pangkat Pajero Sport, pamane seperti itu, alah Cherry juga hari ini. Allah. Jadi itu jangan dipermasalahkan. Itu enggak, yang penting itu mesinnya itu loh, dalamnya itu loh, hatinya itu loh. Itu ngadep tenan yang Gusti Allah apa enggak? Yang penting itu di situnya. Walaupun ditulis dengan pangkat-pangkat yang tinggi, tetapi kalau dalamnya itu keropos, gudikan, ya tetap gudikan saja. Enggak ada gunanya nanti di sana. Makanya jangan mengejar pangkat-pangkat dunia. Kalau kita sudah masuk dalam urusan agama, yang kita cari hanya satu saja, urusan akhiratnya. Maka dalam dakwah ini, dalam dakwah tabligh ini, yang kita kejar itu apa?
Coba rebutan keluar 4 bulan. Siapa siap? Ayo, wedi kabeh. Ini padahal ini dakwah itu yang keluar 4 bulannya itu. Lah kok malah emoh? Mau pangkat? Kasih aja ini. Siapa? Ini komandan. Ini kasih saja. Kalau pangkat dibuat rebutan, tapi keluar 4 bulan sama saya tidak ikut-ikut Pak. Saya tidak ikut-ikut Pak lah. Apa ini? Apalagi 2,5 jam di mahalah. Gue tua Mbah Medeni itu. Coba kalau kita ini pengen urusan itu urusan agama, 2,5 jam pengen ikhlas betul dalam urusan agama ini, dalam urusan dakwah ini. 2,5 jam. Coba khususi kuwi bukan 2,5 jam asar isya, atau hidupkan makalah sampai 5 kali. Jauhlah. Nah, begitu. Bisa enggak? Lah itu namanya itu urusan menghidupkan masjid. Walaupun punya pangkat masjidnya mati. Jadi begitu Pak. Ini yang kita pikirkan seperti itu. Jadi kalau kita ini sudah urusan agama, itu amalnya yang kita tawajuhi itu. Apakah ini 2,5 jamnya yang kita tawajuhi? Urusan apa pengaturan ini tuh, pengaturan itu siapa itu gampang wis bel gedes. Tetapi yang penting itu bagaimana sholatnya sudah khusyuk belum, ya. Sholatnya sudah khusyuk belum, 2,5-nya dijalankan apa enggak, musyawarah setiap hari, taklim setiap hari, ya. Keluar 3 hari, jauhlah 1, jauhlah 2, dihidupkan semuanya. Itu yang harus kita pikirkan, harusnya seperti itu. Kalau kita ini tawajuh kepada amalan, betul-betul tawajuh kepada akhirat, maka pikiran-pikiran kotor tadi itu semuanya akan hilang dari kepala kita. Udah hilang dari kepala kita. Wong ini amalan, ini ki amalan. Maka sebetulnya kalau itu semua orang itu memikirkan amalan, itu tidak ada orang itu berebut, itu enggak ada. Orang itu enggak ada, berebut itu enggak ada. Karena itulah enggak ada orang namanya berebut wiritan. Enggak ada. Coba wiritan sendiri aja, wiritan sendiri. Enggak ada berebut wiritan. Aku wiritan, aku wiritan, aku wiritan. Yo wiritono malah api. Lah wiritan. Nggak ada orang wiritan, berebut wiritan nggak ada, karena wiritan itu luas, yang dicari adalah rahmatnya Allah. Tidak ada orang berebut sholat, nggak ada. Kalau berebut tempat sholat ada, karena tempat itu pangkat duniawi minggu nanti. Nah, berebut sholat nggak ada, berebut sedekah nggak ada, tapi berebut apa itu pangkat dari kelihatannya orang, mana yang paling banyak sedekahnya, itu dunia lagi, biar dilihat orang yang tampak banyak sedekahnya, itu dunia juga. Tapi sedekahnya sendiri tidak dapat diperebutkan, karena itu karena Allah. Maka hati-hati, semuanya itu di belakangnya itu juga ada dunia. Kita amal agama, sholat itu sebetulnya menghadap kepada Allah, tapi kalau sholat supaya dilihat orang, kayak seperti berebut jadi imam. Nah, itu agama bukan agama, itu dunia. Karena biar mata-mata manusia melihat, kuping manusia mendengar suara jeleknya. Nah, ini guyonan, tapi betul, itu dunia. Itunya dunia, padahal sholatnya seperti akhirat. Tadi sholat pun seperti dunia. Nah, dakwah itu juga seperti itu, sama saja amalan dakwah ini. Sebetulnya ini adalah amalan akhirat, semua amalan akhirat. Tapi kalau sudah diambil-ambil, pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, pengen entuk panggang. Panggang, ngerti gak panggang itu? Ayam bakar. Nah, dapat ayam bakar, pengen dapat ini tadi lah. Kalau sudah itu jadi dunia. Kepinginan-kepinginan itulah yang akan menjadi dunia, akan jadi dunia. Maka harus hati-hati di dalam amal. Orang-orang zaman dulu itu untuk membersihkan diri mereka, ya, untuk membersihkan diri mereka itu dalam amal itu
sampai mereka itu melucuti dirinya ini dari semua duniawi, melucuti semuanya. Bagaimana Ibrahim bin Adham, beliau itu pengen melucuti dirinya dari semua segala duniawi. Dia seorang pangeran, akan jadi raja, orang hebat, pangkat duniawi punya, harta punya, istri cantik punya, anak ganteng punya, kendaraan yang hebat-hebat punya. Begitu dikasih ilham oleh Allah masuk ke dalam hatinya, wahai Ibrahim, apakah kamu ini dicipta hanya untuk main-main seperti ini? Maka dadanya langsung terbuka, belak, mboten Gusti, tidak ya Allah, tidak, aku dicipta ini untuk menghamba kepadamu. Tinggalkan istananya, pengen Gusti, tinggalkan istananya, tinggalkan istrinya, tinggalkan hartanya, pergi jalan kaki. Nah, bukan hanya itu saja, pakaian masih pakaian raja, maka dilepas pakaian kerajaannya itu, dikasihkan tukang pengembala kambing, tukeran pakaian. Nah, coba siapa mau tukeran pakaian sama pengembala kambing? Nah, terus berjalan menuju Mekah. Wah, sabar kaji saya kira. Berjalan menuju Mekah, jalan kaki. Lah ini orang zaman dulu itu pengen membersihkan diri dari kotoran-kotoran duniawi ini, sampai usaha seperti itu. Ini yang sudah bersih dari kotoran-kotoran duniawi, pengen ngeregeti diri dengan kotoran-kotoran duniawi. Kalau kita tidak dikasih apa-apa, pangkat tidak ada, ya, kita tidak dikasih pangkat, tidak dikasih harta, alhamdulillah. Nah, gitu, harusnya begitu. Maka dikatakan bila mana seseorang itu tidak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya dikasih harta secukupnya untuk hidup saja, ya, untuk hidup saja, maka seharusnya dia syukur kepada Allah. Loh, kenapa kok seperti itu? Nah, semua harta yang kita miliki dan kita kumpulkan itu sebetulnya tidak dapat kita miliki. Pertama kita harus dipahami, semua dunia, apakah itu pangkat, apakah itu harta, apakah itu kepemimpinan, atau itu semua tidak dapat kita miliki, semua akan hilang, semua hilang. Dan yang kita ambil dari semua harta-harta kita itu hanyalah secukupnya untuk hidup. Nasi 3 piring, kalau makannya 3 piring atau 2 piring, sebetulnya hanya itu saja, dan minum beberapa teguk air. Orang itu cukup dan pakaian dan tempat tinggal. Orang cukup dengan itu. Yang lain itu sebetulnya hanya diaku-aku saja. Ini hartaku, ini rumahku, ini pakaianku, ini kendaraanku. Ini hanya pengakuan. Kalau orang dikasih harta, ya, begitu banyak, kemudian dia hidupnya padahal hanya dengan 3 piring, ya, itu, padahal hidupnya hanya dengan 3 piring, maka harta yang banyak ini yang diaku punya dia itu akan jadi hisab di akhirat. Kalau seseorang dikasih harta hanya 3 piring, bukan banyak, tapi hanya 3 piring, sedangkan harta yang lain-lain itu dikasihkan sama orang hisabnya, masa nggak syukuran? Beban hisab dikasih harta banyak itu dikasihkan kepada orang lain, sebenarnya kita tidak dihisab apapun, karena kita hanya dikasih harta untuk bisa hidup saja. Berarti syukuran, alhamdulillah, hisabnya harta banyak dikasihkan kepada orang lain, tidak dikasihkan kepada aku. Ini contohnya seperti ini loh, Pak. Ini contohnya seperti ini. Mungkin kalau belum jelas seperti ini, seseorang yang dia ini dikasih makan, dikasih bahan makanan, dikasih beras 1 kental, dia boleh memakan harta ini. Sama seseorang yang dikasih beras itu
setengah kilo setiap hari. Orang yang membawa beras 1 kental terus-terusan itu dia nanti kalau sudah sampai ke tujuan, dia akan ditanya, mana beras 1 kentalnya? Ini tuan. Nah ini masih kurang, ini kenapa ini? Kenapa jadi totoran? Diurus semuanya. Dan dia hanya makan dari beras itu pun hanya setengah kilo setiap hari. Sedangkan orang yang berjalan sampai tujuan bersama dia itu tidak membawa apa-apa, dengan beban yang ringan. Setiap hari dikasih makan gitu saja. Sampai sana, kamu bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Sana, surga sana. Nah, tidak ada urusan. Sedangkan orang yang bawa tadi, yang ngaku-ngaku punya dia tadi, itu diurus. Kalau lulus masuk surga, kalau tidak lulus dia harus nyemplung neraka dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini urusan agama juga begitu. Semuanya, kalau kita ini tidak kasih beban apapun di dalam agama ini, hanya sholat, hanya dakwah, hanya itu saja, oh masya Allah, malah enak sekali. Seperti Sayyidina Bilal, orang yang masih di dunia, tetapi suara terumpahnya itu sudah di surga. Nah, sudah di surga. Nah, kayaknya orang nggak berjanji begitu, sudah di surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus betul-betul difahami. Makanya apapun itu doa kita, hadirin, sekarang itu banyak permasalahan karena orang dakwah ini. Maka permasalahan ini pertama kali itu supaya diselesaikan oleh Allah, kita harus doa. Bagaimana semua orang dakwah di seluruh Indonesia ini dan seluruh dunia ini semua disatukan hatinya, semua disatukan hatinya. Maka usahalah menyatukan hati, usahalah bersama-sama kerja dengan saudara-saudara Islam kita yang lain. Kalau kita ini sekiranya tidak cocok, maka disabari. Nah, tapi saya ingat tadi, tawasau bil haq, terus tawasau bis sabar. Ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama dan ingat mengingatkan untuk bersabar. Jadi artinya apa? Semua orang itu kalau sudah mulai mengamalkan agama itu dibutuhkan kesabaran. Sabar itu tabah, istiqomah, sabar, begitu loh. Yang kenceng sabar, udah begitu aja. Tidak usah membuat perpecahan, karena perpecahan itu tidak menguntungkan Islam, tidak menguntungkan umat Islam, tidak menyenangkan baginda Nabi, ya, tidak menjadikan baginda Nabi senang, tapi hanya menguntungkan setan, ya, dan menyenangkan setan dan orang kafir. Itu saja. Insya Allah, Bang, ya. Nah, nanti mulai hari ini diniati kita akan menjaga hubungan baik dengan semua saudara Islam kita. Nah, aku sudah kayak begini, saya malu loh. Berbuat baik malu, berbuat buruk kendel. Ini manusia apa? Orang itu kalau berbuat baik jangan malu. Malulah kalau kita ini berbuat buruk. Kalau kita ini pengen menyatukan hati umat Islam, itu jangan malu. Kalau kita ini pengen baikan dengan orang Islam, jangan malu. Tapi kalau kita berantem, malulah kepada Allah. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Bila mana umatku sudah saling caci mencaci, maka sudah tidak dirahmati, tidak disukai oleh Allah, tidak disayangi Allah lagi. Ini yang harusnya malu kita sama Allah, karena kita ini dalam pengawasan Allah. Insya Allah nggak malu, Bang, ya? Nah, ada apa tuh? Jadi baikan aja, baikan lagi. Insya Allah nanti baikan lagi. Jangan sampai ada malu yang untuk berbuat baik. Nah, terus siap ditaskil. Wedi ada naskil kalian ini, tapi nggak usah ditaskil, kelihatannya sudah mau berdiri gitu, kelihatan itu sudah kayak mau berdiri. Maka siapa yang sedang cepet berdiri, keluar jalannya Allah,
4 bulan luar negeri, maka silahkan berdiri Pak. Monggo Pak, niat dulu aja. Monggo, kalau belum cash ya niat. Monggo, bismillah. Masya Allah. Nggih. Sing saking Getas badhe teng Maroko. Monggo Pak. Saking Getas teng Maroko amere Ustadz Abdurrahman saking Alexan. Monggo jumeneng berdiri. Silakan amirnya. Monggo Pak. Ustadz Abdurrahman. Masya Allah. Jarak dekat ini. Oke. Monggo saking Getas. Terus yang berikutnya yang siap berangkat kapan saja dari Probolinggo. Kemarin kawan-kawan kita ke sana ada 2 jamaah, 3 jamaah untuk negara jauh. Sekarang dipersilahkan untuk mendaftar kitem taskil. Ini Rusia sudah menunggu, kawan kita sudah ada di Turki, Maroko juga sudah menunggu. Yang Rusia ngurus tiket. Silahkan. Yang mau Dengan Pak Alwan. Nggih. Terus jemaah bulan 1 jemaahnya Pak Ajur Sleni dari Ngawi dan Pak Umar dari Al-Ihsan untuk mendaftarkan diri akan ditafakut ulang bulan 1. Dan yang dari Probolinggo yang 2 jamaah yang siap berangkat supaya ke tim taskil karena akan ditafakut ulang. Yang ke Rusia, Turki sama Rusia juga dipersilahkan untuk mengurus tiket. Monggo. Dan yang lain dipersilahkan yang mungkin nanti bulan 2, 3 dan seterusnya juga untuk mendaftarkan diri karena juga satu amalan dan nanti akan ditawakut dan diurus visanya. Monggo Pak, silahkan. Terutama yang sudah pernah ke India, Pakistan, Bangladesh. Nggih, monggo sing kengler. Kula terus jumeneng enggal-enggal dateng ajeng dirantos tim taskil. Masya Allah. Nggih sing niat tengler sing kes kalih Pak Alwan mriki ditafakut yang sudah jelas maksudnya. Terus nanti insya Allah untuk perpanjangan paspor hari Senin tanggal 29 ada foto paspor di sini di maktab di ruang taskil sana selatan. Nggih. Ya, insyaallah.